Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM E1R02410084. Saya dari kelas 3D. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sintaks dari operasi aritmatika, vektor, dan matriks. Baik, sebelum kita lanjut ke proses pemrogramannya, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa materi sintaks aritmatika ini membahas tentang aturan penulisan operasi hitung dasar yang digunakan dalam pemrograman. Nah, ini bertujuan untuk melakukan perhitungan matematis. Nah, sintaks ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengolahan data, perhitungan numerik, dan pemecahan masalah secara komputasional. Selanjutnya yaitu operasi aritmatika dasar, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, dalam penulisannya, setiap operasi memiliki simbol khusus. Nah, pada penjumlahan itu, kita menggunakan simbol tambah. Nah, pada pengurangan, kita menggunakan simbol minus. Lalu pada perkalian, kita menggunakan tanda bintang. Dan pada pembagian, kita menggunakan garis miring. Sedangkan pada pemangkatan, yaitu kita menggunakan tanda pangkat. Baik, langsung saja kita ke proses pemrogramannya. Di mana langkah pertama yaitu kita buka aplikasi MATLAB. Setelah itu, kita ketik pemrogramannya tersebut di editor. Setelah kita ketik semua pemrogramannya, lalu kita save sesuai dengan nama pemrogramannya. Setelah kita save, lalu kita tekan run. Lalu setelah kita tekan run, bakal muncul hasilnya di command window. Baik, langsung saja di sini saya ketik pemrograman yang telah saya buat. Di mana pemrograman yang telah saya buat yaitu tentang operasi aritmatika, vektor, dan matriks. Di mana langkah pertama yaitu saya ketik CLC terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk membersihkan command window di MATLAB agar tampilan hasil pemrograman lebih rapi dan tidak bercampur dengan hasil sebelumnya. Nah, langkah kedua yaitu kita ketik disk dalam kurung tanda petik operasi aritmatika, vektor, dan matriks, tanda petik tutup kurung. Nah, di mana perintah disk ini berfungsi untuk menampilkan teks ke command window, dan baris ini digunakan sebagai judul output agar pengguna mengetahui isi pemrograman. Langkah ketiga yaitu kita ketik A sama dengan kurung siku 1 spasi 2 spasi 3 titik koma 4 spasi 5 spasi 6 titik koma 7 spasi 8 spasi 9 kurung siku. Nah, di mana baris ini mendefinisikan matriks A berordo 3x3, dan pada spasi menandakan kolom, dan pada tanda titik koma menandakan pindah baris. Langkah keempat, kita ketik B sama dengan kurung siku 9 spasi 8 spasi 7 titik koma spasi 6 spasi 5 spasi 4 titik koma spasi 3 spasi 2 spasi 1 kurung siku, di mana baris ini mendefinisikan matriks B berordo 3x3 dengan susunan elemen yang berbeda dari matriks A. Langkah kelima yaitu kita ketik persen operasi matriks, di mana tanda persen ini menunjukkan komentar, di mana komentar tersebut tidak dieksekusi oleh MATLAB, tetapi berfungsi sebagai penjelas kode agar mudah dipahami oleh programmer. Langkah keenam yaitu kita ketik C1 sama dengan A plus B. Nah, di mana baris ini melakukan penjumlahan matriks A dan matriks B. Hasilnya disimpan ke dalam variabel C1. Langkah ketujuh yaitu kita ketik C2 sama dengan A min B, di mana baris ini melakukan pengurangan matriks A dengan matriks B secara elemen per elemen dan menyimpan hasilnya ke variabel C2. Langkah ke-8 yaitu kita ketik C3 sama dengan A bintang B, di mana baris ini melakukan perkalian matriks A dengan matriks B menggunakan aturan perkalian matriks baris dikali kolom. Nah, langkah ke-9 yaitu kita ketik C4 sama dengan A titik bintang B, di mana tanda titik bintang ini menunjukkan perkalian elemen per elemen, di mana setiap elemen matriks A dikalikan dengan elemen matriks B yang posisinya sama.
Langkah ke-10 yaitu kita ketik C5 sama dengan A titik garing B, di mana tanda titik garing ini menunjukkan pembagian elemen per elemen. Setiap elemen matriks A dibagi dengan elemen matriks B yang bersesuaian. Lalu langkah yang ke-11 yaitu kita ketik C6 sama dengan A pangkat 2, di mana perintah ini menghitung pangkat matriks A, yaitu matriks A dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu A kali A. Langkah yang ke-12 yaitu kita ketik this dalam kurung tanda petik A plus B sama dengan tanda petik tutup kurung, lalu titik koma this dalam kurung C1 tutup kurung. Nah, baris ini menampilkan teks keterangan, kemudian hasil penjumlahan matriks yang tersimpan dalam C1. Langkah yang 13 yaitu kita ketik this dalam kurung tanda petik A min B sama dengan tanda petik tutup kurung, titik 2, lalu this dalam kurung C2 tutup kurung. Nah, di mana menampilkan hasil pengurangan matriks A dan B ke command window. Yang ke-14 yaitu kita ketik this dalam kurung tanda petik A bintang B sama dengan tanda petik tutup kurung, titik 2, this dalam kurung C3 tutup kurung. Nah, di mana ini menampilkan hasil perkalian matriks A dan B. Lalu langkah yang ke-15 yaitu kita ketik this dalam kurung tanda petik A titik bintang B sama dengan tanda petik tutup kurung titik koma this dalam kurung C4 tutup kurung, di mana ini menampilkan hasil perkalian elemen per elemen antara matriks A dan B. Langkah yang ke-16 yaitu kita ketik this dalam kurung tanda petik A titik garing B sama dengan tanda petik tutup kurung titik koma this dalam kurung C5 tutup kurung, di mana menampilkan hasil pembagian elemen per elemen antara matriks A dan B. Langkah yang 17 yaitu kita ketik this dalam kurung tanda petik A pangkat 2 sama dengan tanda petik tutup kurung. Nah, titik koma lalu this dalam kurung C6. Nah, di mana ini menampilkan hasil pangkat matriks A ke command window. Nah, selanjutnya setelah kita ketik semua pemrograman di editor, lalu kita save dan kita run, bakal muncul hasilnya di command window. Di mana hasil yang pertama yaitu pada awal pemrograman didefinisikan dua matriks berorder 3x3, yaitu matriks A dengan barisnya 3 dan kolomnya 3, dan matriks B dengan barisnya 3 dan kolomnya juga 3. Nah, matriks ini menjadi dasar untuk semua operasi aritmatika yang dilakukan. Selanjutnya yaitu operasi penjumlahan pada matriks A plus B. Nah, hasilnya menjadi barisnya 3 dan kolomnya 3, di mana nilainya yaitu sama, yaitu 10. Nah, artinya setiap elemen pada matriks A dijumlahkan langsung dengan elemen yang bersesuaian pada matriks B. Ada operasi pengurangan matriks A min B, di mana hasilnya yaitu pada kolom pertama yaitu min 8, min 2, dan 4, dan pada kolom kedua yaitu min 6, 0, dan 6, dan pada kolom ketiga yaitu min 4, 2, dan 8. Pada perkalian matriks A kali B, di mana hasilnya adalah pada kolom pertama menghasilkan 30, 84, dan 138, dan kolom kedua yaitu 24, 69, dan 114, dan kolom ketiga yaitu 18, 54, dan 90. Nah, operasi ini berbeda dengan perkalian biasa per elemen. Nah, pada perkalian elemen A titik bintang B ini menghasilkan pada kolom pertama yaitu 9, 24, 21, dan kolom kedua yaitu 16, 25, 16, dan kolom ketiga yaitu 21, 24, dan 9. Selanjutnya pada pembagian elemen A titik garing B ini menghasilkan pada kolom pertama yaitu 0,1111, 0,6667, dan 2,3333, dan pada kolom kedua yaitu menghasilkan 0,2500,
dan 1,0000 dan 4,0000. Dan pada kolom ketiga yaitu menghasilkan 0,4286, 1,5000 dan 9,0000. Selanjutnya pada pangkat matriks A pangkat 2. Ini menghasilkan pada kolom pertama yaitu 30, 66, 102, dan pada kolom kedua yaitu 36, 81, 126, dan kolom ketiga yaitu 42, 96, dan 150, di mana ini bukan pangkat tiap elemen, melainkan perkalian matriks. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.